Sekarang saya bakal bahas masalah yang lain, yaitu adalah data konsistensi dan juga duplikat data. Jadi pernah nggak sih teman-teman tuh ngelihat postingan yang sama itu double gitu di timeline teman-teman? Kalau sekarang tuh mungkin udah jarang ya, tapi kalau untuk orang yang seumuran saya, itu sering banget dulu terjadi. Jadi tuh terjadi di awal-awal Facebook sama Twitter lah, sekitar tahun 2008 sampai 2013, itu sering banget terjadi. Percaya atau enggak, itu tuh juga jadi mimpi buruk bagi engineer saat itu gitu loh. Jadi di masa awal itu ya, user dengan koneksi yang lemot itu sering banget namanya klik tombol repost, retweet ataupun share gitu kan berkali-kali gitu loh. Nah, server yang belum punya proteksi itu langsung anggap semuanya itu request yang valid gitu. Makanya akhirnya postingan yang sama tuh muncul berkali-kali, terduplikasi gitu loh. Nah, buat mencegah hal ini ya engineer tuh memperkenalkan yang namanya idempotensi. Ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya gitu kan. Jadi gini, bayangin aja teman-teman tuh lagi pesan ojek online gitu kan. Karena misalnya lemot, teman-teman tuh klik order gitu sampai berapa kali, kayak misalnya 10 kali lah. Tapi kan untungnya yang datang tetap satu aja ojol ya, bukan 10 orang gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena di sistem dia tuh udah naruh ID yang unik untuk setiap order. Nah, ini sama, dilakukan hal yang sama di proses repost ini pada media sosial. Dan masalah-masalah teknisnya itu ya, karena hal ini itu adalah ya misalnya ya race condition tuh jelas. Jadi dua server tuh memproses request yang sama dalam waktu berbarengan gitu kan. Terus juga duplicate entry gitu kan. Jadi ya sistem tuh ngecatat hal yang sama lebih dari sekali gitu. Terus juga ya sinkronisasi antar server. Jadi postingan itu bisa aja masuk ke klaster yang berbeda gitu. Terus dianggap sebagai entitas baru di tiap klaster itu. Akhirnya itu tadi ya solusi-solusi teknisnya itu tadi kayak ada idempotency key-nya gitu kan. Jadi setiap request itu diberi ID yang unik. Nanti jadi walaupun si user tuh klik 10 kali, sistem tuh bakal ngerti oh ini request yang sama. Jadi cukup proses sekali aja. Terus juga ya ada duplication logic gitu kan. Jadi timeline generator itu akan melakukan pengecekan gitu loh. Kalau misalnya oh postingan yang ini tuh udah ada, jadi jangan dimasukin lagi gambarnya kayak gitu. Dan terakhir tuh ada yang namanya UI feedback. Nah, jadi di UI feedback ini jadi biasanya kalau teman-teman lihat tuh tombol repost tuh pasti ada tandanya itu berubah gitu, entah misalnya berubah warna atau misalnya ada tanda centangnya itu kan. Nah, itu tuh biar user tuh tahu kalau ini udah di repost gitu. Jadi itu mengurangi resiko user tuh melakukan spam click, gampangannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman scroll timeline gitu kan dan nggak pernah lihat postingan yang muncul secara double gitu kan, ya itu bukan kebetulan. Itu tuh hasil kerja keras software engineer yang bikin ribuan filter sama mekanisme pengamanan supaya teman-teman itu bisa nikmatin ya sosmed dengan mulus tanpa ya teman-teman tuh harus sadar betapa ribet di belakangnya, kira-kira seperti itu.